Berikutnya, ini juga teladan yang diberikan oleh seorang jenderal polisi, ya, Dr. Andes Hugeng Imam Santoso. Jadi Pak Hugeng ini mantan Dirjen Imigrasi, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikenal sebagai tokoh yang sederhana, jujur, dan berani. Pak Hugeng pernah menolak pemberian mobil dinas dari pemerintah saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau itu pada saat itu mendapat 2 mobil dinas. Satu untuk keperluan bekerja dan satu lagi untuk keperluan keluarga. Itu dapat 2. Jadi mobil yang ditawarkan untuk keluarganya ini jenis mobil Holden keluaran terbaru waktu itu tahun 65, tapi ia menolak pemberian itu karena dia bilang ia masih punya mobil dinas yang satu lagi, Jeep Willys dari kepolisian, ya. Jadi waktu itu Pak Hugeng berkata kepada asisten pribadinya bahwa ia tidak punya garasi untuk menyimpan mobil dinas yang ditawarkan tersebut. Namun karena peraturan negara, maka mobil mau nggak mau menerima mobil dinas itu, tapi kemudian dia titipkan mobil itu di rumah asisten pribadinya karena garasi di rumahnya nggak cukup luas. Nah, jika dibutuhkan saja ia akan memakai mobil dinasnya tersebut. Alih-alih meminta mobil dinas, tapi beliau malah menolak mobil dinas tersebut, ya. Selanjutnya ada cerita dari Pak Bambang Harimurti, ini jurnalis majalah Tempo, tentang integritas sebagai seorang jurnalis, ya. Jadi kira-kira sekitar tahun 2004 itu Pak Bambang ini dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh seorang pengusaha kaya karena pemberitaan yang diterbitkan oleh majalah Tempo. Nah, tuduhan ini memiliki risiko ia dipenjara. Memang banyak jurnalis menarik pemberitaannya itu demi keselamatan pribadi. Namun Pak Bambang ini bertahan pada prinsip jurnalistiknya. Jadi bahwa jurnalisme itu harus dibangun atas dasar fakta, kebenaran, dan keberanian mencari serta memberikan kebenaran untuk publik. Jadi bukan sekedar memuaskan kepentingan bisnis atau pihak eksternal, ya. Jadi dia menerima proses hukum tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab profesional sebagai jurnalis dan bukan sesuatu yang dihindari. Bahkan setelah sempat di penjara, Pak Bambang ini tetap teguh pada prinsipnya dan pada akhirnya keputusan pengadilan membatalkan vonis tersebut. Artinya dia dinyatakan tidak bersalah memang, dan keberaniannya bertahan dalam tuntutan hukum itu bukan hanya kemenangan pribadinya, tetapi ini kemenangan bagi prinsip kemerdekaan pers dan nilai integritas jurnalistik di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari beberapa berita yang memberitakan, ya, atau menyampaikan bagaimana kejujuran para karyawan atau para staf. Ada kejujuran dari seorang satpam di KRL mengembalikan amplop uang penumpang. Nah, kemudian oleh pimpinan PT KAI diberikan reward. Kan bisa saja ketika menemukan amplop penumpang itu kemudian diambil, siapa yang tahu, ya. Tapi kemudian beliau sampaikan ke perusahaan dan beliau mendapatkan penghargaan. Nah, ini juga contoh dalam suatu perusahaan, ya. Jujur dalam bekerja, 3 karyawan pusat perbelanjaan atau mall ini dapat award dan uang tunai. Karena kan biasanya itu di mall sering terjadi orang ketinggalan tas, ketinggalan handphone dan lain-lain. Nah, ini juga kejujuran dari para staf ini diuji, ya, yang menemukan ini.